Pada kesempatan ini saya bicara tentang body space medicine dan self healing. Di sini saya tambahkan adalah power healing. Jadi kemampuan kita, ya kita sudah lahir, begitu lahir kita sudah mempunyai kekuatan. Nanti saya jelaskan di belakang, ya kekuatan apa yang sudah kita miliki. Dan ini sejak lahir pun saya tunjukkan buktinya bahwa lahir itu dia sudah mempunyai kekuatan itu. Jadi hari ini kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengerti kenapa kita harus latihan ini. Ya, jangan kita nanti kalau kondisi tubuhnya sudah mengalami benar-benar terlalu parah, kita tidak mampu lagi untuk melakukan ini. Ya, jadi di Tiongkok sendiri, pada saat perjalanan seorang sakit, ya, ini dia bangkitkan dulu kekuatan tubuh di dalam diri sendiri sambil dibantu baru dari terapi dari luar, yaitu dengan terapi terapis atau juga dengan herbal-herbal. Tapi dasarnya adalah intinya di dalam diri kita sendiri. Nah, ini sangat penting sekali, kita harus mengerti kenapanya, sehingga kita mau melakukan itu. Asalnya kita nanti sulit. Pada saat kita membutuhkan itu, kita sudah tidak mampu. Tubuh kita sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk berlatih. Saya selalu membawakan ini. Kenapa ini sangat penting buat kita? Karena ini adalah pola pikir kita. Kita harus rubah pola pikir kita selama ini. Karena kita sudah tergantung pada satu kondisi di luar tubuh kita. Makanya Guru Po dia katakan sangat penting sekali. Kita harus merdekakan pikiran, baru bisa berkembang satu inovasi baru. Jadi saya selalu mengantar mulai hari ini kita rubah pola pikir kita yang sudah menjadi satu kebiasaan, akhirnya kita kembalikan satu kebiasaan yang baru, yang lebih baik. Contohnya, pada saat terjadinya pandemi sekarang ini, kita mau belajar melalui online. Dulu kita belajar di online, saya susah. Tapi sekarang ternyata online ini sangat bermanfaat. Gitu. Kita bisa ngirit banyak transportasi maupun dengan segala macam biaya yang harus kita keluarkan. Sekarang bisa duduk manis, kita bisa dengar semua dari pakar-pakar yang hebat-hebat semua, dan kita bisa menambah pengetahuan kita untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita di kemudian hari. Sehingga rakyat Indonesia semuanya bisa sehat. Nah, ini adalah perjalanan tahun 2004. Ya, saya tunjukkan dulu. Sebenarnya body space medicine ini dibawa oleh Pak Sabarcu. Ya, Pak Sabarcu ini ada di posisi kedua. Ya, beliau yang membawa body space medicine ke Indonesia pada tahun 2004, membawa putri dari Guru Po yang putri ketiga, ya. Sekarang jadi ketua di sana perguruannya. Ini suaminya, ini saya, ini Pak John. Ya. Pak John Chang ini mudah-mudahan hari ini bisa masuk nanti ya. Kalau Pak John Chang ini masuk, beliau adalah salah satu ketua dari Hong Kong Chinese Health Society sekarang ini. Beliau yang meneruskan perjalanan dari Pak Sabar meneruskan kepada Pak John Chang. Beliau ini adalah orang Indonesia. Beliau lahir di Indonesia dan sekarang tinggal di Hong Kong. Karena kecintaan terhadap tanah air, ya, beliau ini selalu memberikan bimbingan-bimbingan kepada para TKI di Hong Kong untuk belajar bagaimana menjaga kesehatan, sehingga pada saat kembali ke Indonesia, beliau pun bisa menjaga untuk diri sendiri dan keluarga, dan bisa membantu kepada tetangga-tetangganya. Dan ini adalah tugas mulia yang luar biasa, ya, tahun 2004. Nah, ini tahun 2010 terjadi, yaitu di mana ada pelatihan di Buddha Suci, yaitu kurang lebih 150 orang tenaga kerja, disability, 150 orang yang dilatih. Setelah pelatihan ini, maka dijadikanlah satu pusat, yaitu di Bekasi, pada tanggal 13 Oktober 2010, diresmikan langsung oleh Guru Po. Ya. Nah, beliau ada satu syair. Jadi saya ingin mengantarkan syair ini. Syair ini Anda boleh kalau mau minta nanti bisa ke host ya. Nanti saya kirimkan melalui ini aja, email aja ya kepada hostnya, nanti disebar ke seluruh yang memerlukan. Karena syair ini sangat bagus sekali ya. Syair ini udah diterjemahkan, tapi ini sebenarnya intinya dalam ya. Tapi tidak bisa dibahas terlalu banyak saat hari ini karena waktunya terbatas ya.
Cair ini adalah pedoman ilmu penyembuhan, Ishin. Ya. Dan ini, cair ini adalah mengatakan seperti ini. Ini Guru Po yang menulis sendiri ya. Tulisannya bagus sekali. Ya, teori atau cara pokok penyembuhan sebenarnya hanya menggunakan kekuatan hati saja. Ya. Jadi hati kita yang paling penting benar-benar menginginkan ini untuk bisa melakukan meningkatkan kesehatan kita dan juga membantu orang lain. Hati yang bersih bisa membantu ini semua. Cara mengobati dengan hati akan menyeimbangkan energi. Ya, dikatakan seperti itu. Ini dalam sebenarnya artinya. Ya. Kebaikan hati adalah sebagai dasar. Jadi kita sebagai dasar kita adalah harusnya mempunyai sifat-sifat kebaikan hati. Ucapan yang dipakai harus selalu penuh dengan kedamaian. Bisa membawa orang menjadi tenang, bahagia, damai. Ya. Kemudian baik jalan ataupun berdiri, segala kelakuan dan perbuatan harus di jalur yang tepat dan benar. Ya. Jadi kita harus memperbaiki semua sikap dan perbuatan kita. Ya. Yang seperti Guru Po katakan, yang sing, yaitu jagalah perilaku. Yang tadi pertama, syusin, bersihkan hati kita. Ya. Kemudian baru dapat solusi untuk menghadapi segala perubahan. Dengan hati bersih, melihat dari diri sendiri. Ya. Kita harus introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Sehingga kita bisa banyak mengetahui apa yang harus kita lakukan kepada dunia ini. Cara akan timbul dari dalam hati kita sendiri. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita nggak mengenal diri sendiri, maka sangat sulit sekali untuk menyehatkan tubuh kita sendiri. Misalkan kita sudah tahu bahwa kita kalau makan gorengan kita sakit tenggorokan, tapi kita tetap makan itu. Akhirnya tetap kita sakit. Jadi ini yang harus dari dalam diri sendiri. Aturan atau ilmu penyembuhan itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Jadi semua pengetahuan apapun kita harus bisa tersebar dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua orang. Ya. Pengetahuan kuno dimanfaatkan pada masa kini. Jadi zaman dulu punya ilmu pengetahuan begitu luar biasa. Karena semua rata-rata adalah ahli-ahli di bidang filsafat. Dia mengerti tentang bagaimana menjaga pikiran, tubuh, maupun ucapan kita. Nah, pengetahuan kuno ini dimanfaatkan sekarang. Karena kita perlu saat ini. Karena terjadi krisis moral dalam kehidupan sekarang ini. Ya. Kemudian bayangan bergerak berikut, ada bentuk yang berikut. Artinya ini, kalau kita sering rajin meditasi, kita akan melihat semua wisdom kita, kebijaksanaan kita bisa muncul. Kita bisa dapat informasi begitu banyak pengetahuan dari otak kita. Nanti kita bisa jelasin, tadi Dr. Eka sudah menjelaskan bahwa ada hipnosis segala, dan ini akan nanti bekerja luar biasa sekali. Otak kita ini sangat luar biasa, sehingga kita bisa dapat pengetahuan yang luar biasa banyak sekali. Pada saat hipnosis ini bertemu, ya saling kontak, dia akan mendapatkan informasi yang luar biasa banyaknya. Kemudian ada dikatakan menyembuhkan penyakit dengan tanpa dokter. Ini dalam sekali ya artinya, menyembuhkan penyakit dengan tanpa dokter. Mengobati penyakit tanpa ada obat. Barulah ini ilmu yang tertinggi di dalam penyembuhan. Jadi sering dikatakan oleh Guru Po, mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Ya, ini juga sama, mengobati tanpa obat. Ya. Jadi adalah barulah ilmu yang tertinggi. Ini dalam artinya, jadi renungkan, tulisan ini sangat bagus, kalau Anda print, Anda pasang di figura, dan Anda selalu membaca ini, Anda akan banyak sekali inspirasi yang bisa masuk dan menjadi penyehat yang baik, ataupun untuk kesehatan diri kita sendiri. Ya. Ini yang tadi saya summary, yaitu yang dikatakan di dalam itu, kita harus sucikan hati, jaga perilaku, pupuk kebajikan, lupakan ego kita. Ya. Nah, ini pengobatan body space medicine berpijak kepada pengobatan zaman kuno, dan juga sekarang dengan kemajuan yang barat ada pengertian sel. Nah, ini dikombin supaya kita bisa mengerti lebih dalam secara fisiologi tubuh kita. Ya. Di tubuh kita ada dua ruang. Ruang-ruang inilah, ini perjalanan energi di dalam tubuh kita. Di antara sel dengan sel, ini adalah ruang yang terkecil. Sel yang satu dengan sel yang lain, ini ada ruangan. Misalnya kita duduk
di sini, ada teman kita di sekeliling kita. Ini kita ada celah, ada ruangan. Kita bebas bergerak ke kiri, ke kanan ya. Nah, di antara yang besar lagi, satu sel dengan sel sudah banyak terkumpul jadi organ. Organ pun mempunyai ruangan. Paru-paru dengan jantung dia ada ruangan. Dan di situ pun ada lalu lalang energi. Ya, jadi ini yang sangat diperhatiin. Pada saat kita lahir, semua ruangan ini masih tertata rapi. Ya, begitu kita mulai masuk ke dewasa, kita kacau karena pola hidup kita yang kacau. Nah, tubuh kita sama seperti rumah. Ya, dia ada pintu, ada jendela. Nah, energi-energi ini harus sirkulasi dengan baik. Ya, andai kata ruangan ini tertutup, jendela-jendelanya, pintu-pintunya tertutup, maka kita mulai mendapat gangguan kesehatan. Ya, Anda makan terlalu banyak panas, ngumpul, dia menutup semua. Atau Anda makan sesuatu yang tidak boleh yang Anda makan pada saat kondisi tubuh Anda sedang tidak baik. Ya. Dan ini akan menjadi penyumbatan-penyumbatan energi sehingga Anda sakit. Ya. Nah, di Body Space Medicine mengenal ada 3 ruangan. Ada 4 ruangan. Yang 3 adalah di TCM sering disebutkan adalah San Jiao. Ya, Jiao bawah, Jiao tengah, sama Jiao atas. Setelah itu barulah ada Jiao luar ini, ya. Jadi dari bawah dia naik ke atas, dia berputar. Ya. Jadi energi bersirkulation seperti ini dalam kondisi kita sehat dengan lancar. Andai kata sirkulasinya tidak lancar, maka akan terjadi kesehatan. Saya akan menunjukkan sedikit foto lidah, ya, tapi bukan pelajaran lidah hari ini ya. Nanti pelajaran lidah yang berikutnya nanti akan diadakan di Agustus di seminar yang kedua ya, untuk pengetahuan lidah lanjutan. Nah, ini Anda menjelaskan ruang-ruang saja. Ruang bawah ini ada di bawah, ya, ruang tengah ada di tengah, ruang atas adalah bagian ini. Dan energi berjalan dari depan menuju belakang, dasarnya seperti ini. Dan ini dibuktikan, teori ini, untuk analisa kesehatan kita. Ya, andai kata ada kemacetan-kemacetan, maka dia akan timbul gangguan di atas misalnya. Ya, contoh seperti ini. Saya tunjukkan seperti ini. Kalau kita lihat ini, lidah, di bagian sini tinggi, ya, stagnasi. Jadi pada saat dari bawah dia ingin mengalir ya ke atas, dia tidak bisa, dia numpuk di tengah sini. Nah, tumpukan ini akhirnya mengganggu kepada bagian titik ini, ya di atas. Ini adalah titik jantung. Sehingga kekurangan materi, karena energi tidak mencukupi di sana. Nah, kekurangan materi ini yang akan mengganggu nanti jantungnya akan berdetak lebih cepat, ya, palpitasi, ya. Jadi deg-degan hati, nggak enak, ya. Cepat capek, napasnya susah. Nah, andai kata kalau kita sudah lancarkan, maka dia akan mengisi. Jadi ini membuktikan bahwa energi dari bawah ke tengah, ke atas, dia berputar ke belakang. Ya, ini lihat, begitu terjadi aliran ini, maka dia terpenuhilah materi mencukupi di bagian sisi jantungnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa energi berjalan seperti itu. Ya. Demikian juga seperti ini. Ya. Ini Anda lihat, bagian ini macet di bawah. Ini di tengahnya kekurangan, di ujung macet. Dia keblok di sini semua. Ya, seperti ini juga. Ya, karena di atas dia macet, dia tidak bisa turun ke bawah. Dia tidak bisa turun ke bawah memenuhi ruang bawah, sehingga bagian bawahnya kosong. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana kita harus menyehatkan tubuh kita. Ya, sebenarnya sangat simpel sekali. Banyak sekali cara-cara yang simpel. Ya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita itu ada sel-sel semua. Sel-sel ini ada yang bergerak aktif, ada yang bergerak lambat. Ya. Pada prinsipnya, kalau yang bisa aktif, dia akan bisa mempengaruhi sel-sel yang lambat. Sehingga sel-sel ini bisa bekerja normal dan terjadilah sirkulasi energi yang lancar. Kalau yang satu cepat, yang satu lambat, maka terjadilah penumpukan. Ya, misalkan Anda melakukan bawa barang, kasih A, kasih B, kasih C, gitu. Pada saat A ke B ada cepat sekali, yang B ke C lambat, maka dia situ stagnasi. Nah, disitulah terjadi kemacetan-kemacetan. Karena sel ini tidak sinkron, maka itu kita harus sinkronisasi, yaitu dengan cara kita berlatih, supaya energi di dalam tubuh kita semua seimbang, dan sel-sel kita bekerja dengan normal semua. Ya. Nah, ini kita tunjukkan. Sejak lahir, kita sudah punya kemampuan ini. Ya. Mungkin Anda lihat, apa ini? Anak kecil duduk meditasi. Ya. Anda lihat, anak kecil di sini, pada saat dia lahir,
lidahnya nempel di langit-langit. Gitu. Anda boleh buktikan siapa yang punya bayi di sini, ya, yang masih usia antara 1 sampai 3 tahun. Ya, Anda lihat di sana bahwa lidahnya pada saat tidur itu dia nempel ke langit-langit. Ya, semua praktisi Qigong, kenapa lidah ujungnya harus naik ke nempel ke langit-langit? Karena sejak lahir dia udah punya dokter pribadi yang membantu mengobati tubuhnya kalau dia sakit. Gitu. Dia sudah punya secara alami didampingi sebagai dokter pribadi dia. Artinya apa? Di dalam tubuh dia sirkulasi energinya sudah lancar antara meridian dan sama tu, ya, dia sudah nyambung terus bersirkulation. Gitu. Makanya lidah dia nempel pada saat tidur, dia nempel. Seiring dengan perjalanan kita hidup, kita sudah lupa sama ini. Ya, kita makin besar, kita makin terpengaruh dari pikiran kita, akhirnya kita melupakan dasarnya bahwa di tubuh kita sudah ada dokter pribadi kita. Nah, dokter pribadi kita ini harus kita bangkitkan kembali sekarang ini. Kita mengerti bahwa tubuh kita sebenarnya punya dokternya. Nah, dokter ini yang harus kita latih untuk supaya kita sehat semuanya. Gitu. Kalau kita nggak mau latih, nantinya begitu tubuh dalam satu kondisi yang sudah parah, kita sudah tidak mampu lagi untuk melatih diri sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Nah, inilah bukti bahwa sejak lahir dia sudah memiliki dokter pribadi. Ya. 4 dasar penyebab penyakit adalah satu dari pikiran. Kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah cuaca. Yang keempat, hukum dari perbuatan kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ya. Nanti saya akan bahas lebih banyak di masalah pikiran. Ya, makanan kita memang dasarnya harus makanan yang sehat. Di dalam TCM ada penjelasan tentang makanan dan ini sangat banyak sekali. Ya, karena itu ada menyangkut warna, ada rasa, semua ada hubungan dengan setiap organ. Dan ini ada hubungannya semua dengan kesehatan tubuh kita. Pada hari ini khususnya saya akan bicara lebih banyak ke arah pikiran. Makanya tadi dihantarkan dulu oleh Dr. Eka menyangkut ke bagian otak. Kenapa seperti ini? Otak kita luar biasa sekali. Ya. Kalau cuaca dan hukum sebab akibat itu hanya dipengaruhi oleh depan tadi. Karena pikiran dan makanan kita bisa mengatasi cuaca dan hukum sebab akibat. Pikiran bisa mencegah kita melakukan perbuatan yang salah. Ya, perbuatan yang merusak, merugikan orang lain atau makhluk lain atau merusak alam semesta ini. Ya. Itu yang bisa menyebabkan sehingga membantu tidak terjadinya muncul akibatnya. Ya. Makanan kita bisa digunakan untuk mencegah cuaca. Cuaca seperti apa? Kita harus makan seperti apa? Di sana makanan ada dikatakan oleh Guru Kuo. Tidak semua makanan cocok untuk kita. Misalkan satu lobak ya ditanam pada musim dingin dan musim panas saja sudah beda dia punya energinya. Ya. Dikatakan bahwa tubuh kita kalau di daerah cuaca panas ya tubuh kita dalamnya dingin. Ya. Kalau di cuaca panas, luar panas, dalam kita dingin. Kenapa? Karena tubuh kita selalu terjadi penyeimbangan. Jadi pada saat kita cuaca panas, kita tidak boleh minum air es sebenarnya. Ya, pada saat kita minum air es, tubuh kita menjadi dingin lagi, lebih berat lagi. Ya. Kalau di daerah dingin, tubuh kita dalamnya panas, gitu. Makanya orang bule dia bisa makan es krim di musim dingin, ya, dalamnya panas, karena tubuh selalu terjadi penyeimbangan, hukum keseimbangan. Ya. Dia akan menyelaraskan semua itu. Jadi makanan-makanan yang ditanam di daerah dingin, ya, dia banyak menyerap energi dingin di sana. Kita makan belum tentu cocok. Makanya tanaman herbal itu pun ada daerah-daerah tertentu yang baru kualitasnya bagus dan digunakan untuk kondisi penyakit yang cocok seperti itu. Jadi melihat semua tentang hukum alam semesta dan cuaca di sini. Ya. Ini sangat menarik. Kalau kita beberkan semua, ini sangat menarik. Saya
setelah terjun masuk ke di dalam kesehatan, saya sangat interest sekali. Jadi mempelajari banyak pengetahuan yang bisa saya dapat. Ya, makanya saya pergi kuliah lagi ke Nalanda, melanjutkan untuk pengetahuan ini. Ya, banyak bertemu-temu orang-orang hebat di sana. Ya, bagi yang masih semangat kuliah, silakan Anda juga bisa ikut ya, belajar lagi. Nah, perasaan-perasaan negatif, perasaan seperti ini yang membuat tubuh kita akhirnya menjadi kacau. Tadi dikatakan oleh Dr. Eka bahwa ada gangguan-gangguan dari pikiran kita sehingga menyebabkan bahwa kita kelenjar-kelenjar kita akhirnya tidak bekerja dan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuhnya. Dan ada juga yang mengatakan melakukan dengan relaksasi, maka kelenjar endorfinnya akan bekerja sehingga semua sel-sel tubuh kita menjadi baik. Ya. Inilah perasaan-perasaan. Dengan kita latihan meditasi, kita akan banyak membantu untuk memperbaiki sistem ini semua. Ya. Nah, di teori fisika pun dikatakan bahwa energi adalah satu massa dikalikan kecepatan pangkat 2. Ya. Kecepatan cahaya pangkat 2 ini adalah pikiran kita. Pada saat pikiran kita kacau, ya, maka masanya menjadi lambat. Ya. Energinya menjadi lambat. Massa dikalikan kecepatan. Kecepatan melambat, otomatis energi melambat. Kalau energi melambat, berarti darah kita menjadi lambat. Peredaran darah kita tidak lancar. Maka kita menjadi sakit di sini. Ya, ini semua rumusan-rumusan ini sudah masuk ya di dalam teori-teori dasar yang semua. Maka dikatakan pikiran adalah pelopor dari segala-galanya. Pikiran yang mengendalikan semuanya. Dan otak kita yang mengendalikan semua organ. Nanti saya jelaskan otak kiri dan otak kanan. Apa peranannya yang membantu kepada tubuh kita. Ya. Qi dalam teori TCM bahwa pikiran menggerakkan energi. Energi menggerakkan sel darah merah. Ya, kemudian darah membawa oksigen dan nutrisi kepada setiap organ sehingga menjadi sehat. Cair ini adalah dikatakan bahwa energi kalau berkumpul maka dia akan berbentuk dan energi terurai akan hilang seperti angin. Kenapa seperti ini? Ya, kita tahu bahwa energi tadi adalah kumpulan massa. Dikalikan punya kecepatan, berarti satu massa dia punya kecepatan sangat luar biasa sekali. Ya, saking cepatnya dia hilang berubah menjadi energi. Tapi begitu energinya begitu dia melambat kecepatannya, maka dia akan berbentuk kembali menjadi massa dan berkumpul. Dan inilah yang disebut jadi orang ada tumor, ada kista, ada miom. Karena di situ terjadi, dikatakan dalam TCM bahwa terjadi endapan-endapan, ya, dahak, sehingga menyebabkan dia menjadi gumpalan-gumpalan dan bentukan. Ya, dikatakan di kedokteran barat munculnya ada massa. Ya, bahwa kalau energi ini dia lancar dengan cepat sekali, maka dia akan hilang seperti angin. Materi ini akan hilang. Jadi teorinya sangat simpel sekali. Nah, inilah kita harus berlatih sendiri. 4 dari kunci kekuatan penyembuhan diri sendiri adalah pertama adalah kekuatan tubuh kita. Kita latih. Tubuh kita harus latih. Ya. Latihan seperti apa? Gitu. Dan ini kita harus mengerti. Ya, bukan latihan yang keras sekali. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian kekuatan suara. Yang ketiga adalah kekuatan pikiran kita. Gitu. Yang keempat kekuatan batin. Kekuatan pikiran di sini adalah kekuatan otak kita. Otak kita ini sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, di sini dijelaskan ada Qing Qi Shen. Kalau Anda lihat di perguruan kungfu di Shaolin ada selalu tulisan seperti ini, ya, Qing sama Qi sama Shen. Ya. Ini sangat bagus sekali. Ya. Qing di sini sebenarnya adalah saripati. Ya, tubuh kita semua terdiri dari saripati, dari protein. Ya. Kita semua tubuh kita ada saripatinya. Kemudian ada Qi, ada energi di dalam tubuh kita ini. Kemudian ada satu Shen, ada kekuatan otak atau spiritual yang sering dikatakan. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin, kalau Anda membaca Shen ini, pikir, oh ini adalah dewa. Tulisannya dewa. Atau, oh ini adalah spiritual. Ya, tapi di TCM mengatakan
kekuatan dari otak kita. Otak kita, karena energi di otak kita. Tadi sudah mereka, otak kita ini memerlukan yang luar biasa. Ya, 25% oksigen dia masuk ke sini. Gitu. Dan ini sangat penting sekali. 25%. Ya, otak mengambil gula, ya, glukosa itu 20% dari tubuh kita untuk supaya dia memenuhi untuk bekerja luar biasa. Otak adalah kumpulan dari lemak, ya, 60% lemak, ya, dan cairannya 75% cairan, ya, dan terdiri dari syaraf-syaraf. Ya, syaraf-syarafnya banyak sekali. Nah, Cing ini adalah saripati dari makanan, air, dan udara. Ya, saripati dari makanan, air, dan udara. Kita lihat, kita berlatih kekuatan tubuh. Ini untuk menyembuhkan tubuh kita, pikiran, jiwa, dan juga saluran energi, ya, sehingga membantu tubuh kita. Kita ada gerakan nanti posisi tangan, posisi berdiri. Di sini adalah dikatakan pelatihan untuk kekuatan tubuh kita. Nah, sebelum masuk ke situ, kita uraikan dulu nih, ya, bahwa energi kita, udara yang kita serap itu masuk dari paru-paru, ya, dari paru-paru masuk di sini, masuk ke paru-paru, menjadikan energi di paru-paru, ya. Dari limpa dan pencernaan dia mengolah makanan, saripati makanan, dan masuk dikirimkan menuju paru-paru juga. Dari sini baru diolah. Ini dinamakan jadi berubah qi. Jadi qi ini ternyata di TCM itu banyak jenisnya, ya. Bukan kita hanya tahu qi. Qi ini ternyata ada namanya, gitu. Dari udara ini namanya qing qi, ya. Udara bersih, energi yang bersih masuk ke sini, qing qi. Ya, kemudian dari sini adalah saripati, energi saripati masuk ke sini. Kemudian dinamakan berubah jadi chongqi. Ya, dia ngumpul bersatu, punya kekuatan menjaga di paru-paru, ya, energi diolah, kemudian dia turun, ya, turun menuju tantien. Tantien itu adalah 3 jari di bawah pusar, ya, atau kira-kira 2 cun dari pusar kita. Biasanya praktisi-praktisi latihan selalu mengerti tantien ini. Kemudian kita juga ada energi prenatal, ya, Yuanqi. Prenatal ini apa? Energi ini sejak lahir diturunkan oleh orang tua kita, sudah diberikan energi modal prenatal ini. Dan prenatal ini tidak bisa ditambah, ya. Dia hanya bisa diperkuat, ditahan, dipertahankan. Ya, jangan difoya-foya gitu habis. Kalau dia sudah habis, kita sudah bye-bye. Ya, Yuanqi ini adalah modal utama sejak kita lahir. Kekuatan kita ada di ginjal. Dia berada di Mingmen. Ya, Mingmen itu belakangnya pusar. Ya, pusar, kalau pusar itu belakangannya garisnya sama, titik pusar itu belakangnya adalah titik Mingmen. Dan Yuanqi itu ada di sana. Nah, Yuanqi ini, ya, dia akan bertemu, ya, dengan Chongqi, dia berubah jadi Chenqi. Dia jadi Chenqi, kumpul di tantien. Ya. Jadi Chenqi, energi ini yang sering latihan-latihan, dikatakan Chenqi, adalah mengumpulkan energi di tantien. Di perut bawah kita, dipenuhkan energi. Ya. Nah, dari situ, baru muncul lagi energi yang baru. Jadi ada energi baru, yaitu satu menjaga pertahanan luar, satu menjaga pertahanan dalam. Pertahanan luar ini adalah dia menjaga patogen dari luar. Misalkan serangan virus, dan ini dicegah dulu dari awal. Dia nggak boleh masuk ke organ. Kalau masuk ke organ berbahaya. Jadi ini ada dari pertahanan di kulit, ya, pori-pori kita, ada bulu, ada rambut. Ya, yang dikatakan ini adalah Wei Qi. Wei Qi ini adalah pertahanan luar. Jadi kekuatan energi kita di tubuh kita yang di luar aura kita ini adalah Wei Qi yang melindungi. Ada pertahanan tubuh kita. Nah, yang dalam adalah melindungi organ.
Atau dikatakan Wei Qi adalah di permukaan pembuluh darah. Ya, gitu. Ying Qi yang di dalam ini melindungi organ, dia ada di dalam pembuluh darah. Nah, inilah perbedaan Qi di sini. Jadi kita harus ngerti dulu bahwa kita latihan ini sebenarnya melindungi tubuh kita. Karena ada Qi-Qi yang energi-energi yang melindungi yang berbeda fungsinya. Satu fungsinya di luar, satu fungsinya di dalam. Demikian juga otak kita nanti. Mengendalikan satu yang di luar, satu yang di dalam. Ya. Nah, apa sih Yuan Qi? Nah, kita lihat. Yuan Qi ini adalah energi prenatal yang dibawa dari sejak lahir. Dia diam di Mingmen. Gitu. Jadi, bukti-bukti bahwa Mingmen kita energinya kuat dari hasilan Qigong, itu ada semua. Ya. Saya bisa sharing, tapi kalau ada waktu ya, nanti ada video sedikit bahwa saya pergi ke China, di shoot, dilihat, ternyata itu ada cahaya yang kuat sekali. Sampai yang lihat itu dia bilang, wah Anda belajar Qigong katanya. Gitu. Kalau nggak seperti ini, katanya, umur segini energi masih kuat sekali. Katanya. Nah ini menunjukkan Yuan Qi kita terjaga. Ya. Kemudian transformasi Qing bawaan dari ginjal. Dia merubah yang menjaga kepada kekuatan ginjal kita. Ya, dilengkapi oleh Qi Saripati makanan. Dia transformasi limpa dan lambung. Kemudian Mingmen, Sanqiao, organ cangfu keluar dari otot. Dia kerjanya melalui Mingmen, terus masuk ke Sanqiao, ke organ-organ cangfu. Ya. Kemudian energi bergerak aktivitas hidup untuk pertumbuhan tubuh kembang anak di sini. Jadi pertumbuhan anak-anak itu sangat penting sekali di sini. Ya, memelihara fungsi jaringan organ dan meridian. Kalau Yuan Qi-nya dasar modalnya tadi lahir sudah kurang, ya, dia gampang sakit-sakitan nanti. Jadi Yuan Qi ini sangat penting. Ya. Dan kita harus jaga. Kenapa kita bisa habis Yuan Qi kita? Biasanya orang yang workaholic, bekerja terus full time, ya, dia akan menghabiskan Yuan Qi dia. Aturan persediaan dia untuk 90 tahun, sekarang dipakai hanya tinggal sisa 45 tahun usia. Jadi Yuan Qi ini harus kita jaga. Karena kenapa? Karena dia nggak latihan Qigong. Kalau dia latihan Qigong, walaupun dia kerja agak ini, tapi dia tetap terjaga. Dia tidak menghabiskan kepada modal Yuan Qi di sini. Ya, kemudian Zhong Qi. Zhong Qi ini adalah Qi dari paru-paru. Ya, Qi dari paru-paru yang kita hirup. Kemudian bertemu dari saripati yang diproduksi dari limpa, dikirim, bertemu di paru-paru menjadi satu fungsi. Dia mengalir ke seluruh pembuluh darah, jantung, dan paru-paru. Ya. Keluar pada saat napas dan masuk saat menghirup napas. Bergerak di saluran napas, Qi ini. Membantu menggerakkan napas paru-paru. Mengendalikan suara keras dan lemah di sini. Kemudian mendorong, mengatur detak jantung, serta pergerakan Xie-nya sama Qi-nya. Ya, mempengaruhi panas dinginnya, serta aktivitas dari tubuh. Inilah Zhong Qi. Kemudian Ying Qi, yang tadi dikatakan, mengalir di dalam pembuluh darah. Dia menjaga pertahanan organ di dalam. Dia memacu transformasi darah, mengubah Qi menjadi materi. Ya kan, tadi kan di depan ada energi berkumpul akan membentuk energi pecah akan hilang seperti angin. Qi ini bisa berubah menjadi materi, bisa jadi materi menjadi berubah lagi jadi energi lagi. Ya. Dan ini adalah dari Ying Qi. Kemudian memberikan nutrisi kepada semua aktivitas faal tubuh. Gitu. Untuk semua organ-organ tubuh kita, dia yang kendalikan. Ya. Kemudian Wei Qi. Dia mengalir di luar pembuluh darah, di luar tubuh kita. Dia menjaga semua, memelihara fungsi dari keringat. Jadi pori-pori tubuh kita ini diatur oleh Wei Qi. Kalau Wei Qi yang terbuka, kita keringatan. Begitu keringatan, kalau angin terlalu keras, kita bisa gampang masuk angin. Ya, serangannya terbuka karena kita terbuka, maka patogen gampang menyerang kita. Gitu. Jadi kalau dalamnya panas, Wei Qi yang mengatur, dia harus buka pori-pori sehingga keringat keluar, panasnya keluar. Gitu. Pada saat dingin, dia harus tutup, gitu. Sehingga dia berfungsi mengatur itu semua. Ya.
suhu tubuh kita, merawat organ cangfu, otot, rambut, dan kulit. Ini semua diatur oleh Wei Qi. Ya. Kemudian kekebalan normal juga untuk daya tahan tubuh kita. Ini Wei Qi yang menjaga kita. Nah, ini adalah latihan pertama kekuatan tubuh kita adalah dengan gerakan isyarat tangan atau senam kita yang di dalam bahasa Mandarin dikatakan Tungikung. Ya. Kita sudah melakukan pelatihan cukup banyak di Nalanda, ya. Dan ini kita berikan untuk kepada masyarakat supaya bisa mengerti menjaga kesehatan. Dari latihan ini memang terlihatnya pertama capek sekali. Tapi setelah beberapa hari ikut latihan, tubuh kita itu segar luar biasa dan tidak merasa capek. Karena kita sudah diolah energi kita. Nah, ini dikenal dengan diam tapi bergerak. Ya. Tung artinya gerakan. Yi adalah pikiran, kung adalah tenaga. Semua hanya gerakannya diam, tenang, dengan tangan diarahkan kepada satu posisi, ya, dibuang kepada Tantien. Dan ini artinya diam tapi bergerak. Artinya apa diam? Kelihatannya tubuhnya diam. Tapi sel di dalam tubuh kita semua bergerak. Semua bergerak. Dan hasilnya badan semua berkeringat semua. Gitu. Kelihatannya simpel, tapi luar biasa sekali. Satu gerakan, kalau kita lakukan 10 menit saja, ya, itu kalau ada 12 gerakan berarti sudah 120 menit, berarti sudah 2 jam. Di Tiongkok, saya ikut latihan, satu gerakan itu 45 sampai 1 jam. Bayangin, satu gerakan. Jadi suruh berdiri tenang, diam, dan disinilah kita melatih tubuh kita. Sehingga qi kita naik. Makanya dikatakan di sini tadi qing, qi, sama shen. Ya. Jadi tubuh kita, dari semua materi-materi kita diolah menjadi energi. Kemudian ditambah dengan pikiran yang tenang. Karena kita duduk, kita berdiri dengan tenang. Di situ. Kita perhatikan napas, ya, menuju kepada Tantien. Terus qi kita naik, semua menjadi panas tubuh kita. Ya, ini juga pelatihan pernah di gereja, ya, dilakukan di gereja di Kramat Raya, ya. Ini kuliah di Nalanda yang dilatih. Dan ini pelatihan juga kepada para disability. Ya, 150 orang dilatih, ya, di Buddha Suci pada tahun 2010. Kalau ini pelatihan di Hong Kong. Ini Pak John sedang latihan melatih PKI, ya, anggotanya. Nah, semua hasil latihan kita simpan semua di Tantien. Tantien adalah di bawah pusar kita, kurang lebih, ya, 2 cun atau 3 jari di bawah pusar kita. Dan itu adalah titik yang disebut gudang energi. Ya. Qi untuk kekuatan mendorong supaya energi kita bisa bergerak, puncuan. Ya, Qi meridian dan tentu, ya, Chung serta 12 meridian utama dia dilalui juga. Ya. Disebut juga Qi Hai di dalam titik akupuntur adalah samudra Qi atau gudangnya Qi. Berapapun banyak Qi Anda masukkan hasil latihan Anda, dia akan bisa tampung. Tidak ada kata kelebihan energi. Dia bisa simpan semua. Ya. Nah, gunanya adalah menjaga supaya energi prenatal kita jangan kepakai. Karena energi prenatal kita, kalau ini sudah turun, energi prenatal kita yang dipakai. Gitu. Energi yang datang dari orang tua dipakai. Kalau sudah ada orang dipakai ini, kita makin lama habis. Makanya terjadilah disebut kelemahan umum. Ya, orangnya lemas, tubuhnya lemas, nggak ada tenaga, nggak ada semangat, semua. Karena sudah habis. Juga dikatakan, ya, Senmen, atau disebut pintu kehidupan atau pintu nyawa Mingmen. Ya. Mingmen itu adalah pintu nyawa. Kalau di situ sudah lemah, kita gampang pergi, ya, karena energinya sudah habis.
Dikatakan di sini juga dalam kitab Nanjing ya bahwa Senqiang Tung Qi, qi aktif di ruang antar ginjal, ya. Huang Qing Punao, yaitu kalau itu sudah kuat, maka dia akan mengembalikan lagi qingnya kepada otak supaya otak kita bersih, jernih, kuat. Ya. Kalau qi sudah penuh di otak, maka dia akan bisa memproses semua sel-sel di otak menjadi aktif dan menjadi kuat. Nah, dengan latihan-latihan ini, maka menimbulkan, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eka, ada muncul keseimbangan dari 5 unsur di tubuh kita. Ya. Kalau tubuh kita semua sudah seimbang, yin-yang-nya semua saling mendukung, maka tercapailah kita punya kesehatan menjadi baik. Hasil dari latihan ini akan memperoleh kekuatan energi ya, pada organ internal. Kemudian mengembangkan kekuatan pusat energi, meningkatkan juga efektivitas sistem kekebalan tubuh kita, mencegah penyakit, menyembuhkan tubuh, pikiran, jiwa, mendorong aliran energi di dalam meridian tubuh kita, meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia, membuka pintu komunikasi dengan guru-guru spiritual atau terbukanya mata ketiga kita, mampu melihat segala sesuatu lebih bijak. Ya. Kemudian mencerahkan perjalanan spiritualitasnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan qi. Ya. Kekuatan suara. Ya. Qi sendiri sebenarnya ada 2 tulisan di dalamnya. Ada qi, ada beras sebenarnya. Ya. Beras ini adalah biji-bijian. Ya, kenapa kita dianjurkan makan biji-bijian? Karena ini mengandung energi yang paling kuat. Anda tahu burung kan makan biji-bijian, ya kan? Biji-bijian ini dia makan berapa banyak sih burung makan? Tapi terbangnya bisa berapa lama dia? Coba lihat merpati, ya. Merpati bisa terbang puluhan jam, begitu. Ya, dilepas di Surabaya, kembali ke Jakarta, dia sampai. Ya. Energinya berapa kuat coba? Hanya makan biji-bijian. Manusia makan begitu banyak jenisnya, suruh latihan 45 menit aja udah gemeter semua. Ya. Kita lihat burung aja makan hanya beberapa bijian aja, dia kuat sekali. Karena makanya di sinilah zaman dulu filsafat, ya tulisan ini ada mie-nya, ya, ada berasnya di dalamnya, ada biji-bijian, ya. Bahwa energi ada di sumbernya di biji-bijian. Ya, kalau ini dibahas tentang makanan, ini sangat menarik sekali ya. Banyak sekali nanti ada penjelasan tentang di makanan. Masih panjang perjalanan kita punya seminar. Ya. Oke. Suara kita itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan energi yang sangat besar. Kalau nggak mungkin guru-guru spiritual suruh baca parita, suruh ngaji, ya, baca surat Yasin atau disuruh bacain semua supaya kita ini dilatih. Guru-guru spiritual kita mengerti karena tubuhnya jarang dilatih. Ya, kenapa seperti ini? Gitu. Kalau zaman dulu ada istilah dalam bahasa Mandarin, Senming Secayintung, dikatakan bahwa hidup ini tergantung olahraga. Tapi ini belumlah cukup. Ya. Kurang tepat. Musia dikatakan Senming Secai Sipau Teyintung, bahwa hidup ini tergantung olahraga selnya. Gitu. Anda lihat olahragawan, ya, begitu hebat di Olimpiade, usianya nggak panjang semua. Karena diforsir dia. Habis. Sel kita membelah semua, terus membelah, habis. Ya. Begitu dia sudah terbelah habis, mati. Tapi kalau kita latihan energi, sel kita terjaga, dia tidak membelah. Makanya orang yang sering latihan energi, wajahnya pun lebih muda dibandingin orang yang tidak latihan. Nah, disinilah maka dikatakan kita diam tapi bergerak. Kita kelihatannya diam, tapi bergerak secara semua. Sama, pada saat Anda baca, coba buktiin, Anda baca parita berulang-ulang.
pasti berkeringat. Walaupun di ruang AC, bisa muncul keringat. Atau Anda baca Al-Quran, terus diulang-ulang, ya dengan keluarin suara, menyatu antara pikiran, suara, dan hati Anda, pasti badan Anda panas. Nah, inilah kekuatan suara. Kekuatan suara ini banyak juga digunakan di Thailand saat ini. Terutama tanam durian montong. Ya. Diselidikin oleh petani di Thailand bahwa kenapa alam semesta ini pada malam hari tumbuh-tumbuhan itu jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding siang hari. Nah, ternyata pohon-pohon gini mendengarkan musik setiap malam. Pada saat dia mendengarkan musik ini, maka tumbuhnya jauh lebih cepat di malam hari. Musiknya apa? Musiknya adalah binatang-binatang malam hari. Jangkrik, suara-suara yang lain, semua di situ. Akhirnya petani ini merekam. Direkamlah suara-suara malam hari itu, dan pada siang hari dipasangin pakai toa. Dibunyikan beberapa kali dengan sistem pemupukan, dengan sistem pengairan yang baik. Pertumbuhannya 5 kali cepat. Makanya bisa dipanen dalam 2 tahun, durian montong sudah menghasilkan buah yang besar-besar. Dan inilah kekuatan suara dipakai. Dan ini kekuatan suara juga dibuktikan oleh Dr. Emoto. Ya. Begitu air dikasih suara, kata-kata yang baik, maka terciptalah kristal air yang baik, yang bagus sekali. Begitu kristal airnya dikatakan dengan kata-kata benci diucapkan pada air, maka kristalnya rusak semua. Nah, kita ketahui tubuh kita adalah 70% air. Iya kan? Kalau air kita setiap hari dengan pikiran kita dengan kata-kata yang buruk, berarti air kita kristalnya semua rusak. Dan disitulah kita terjadi gangguan kesehatan. Gitu. Dan ini terbukti. Ya. Jadi Dr. Emoto meneliti kristal air. Gitu. Sehingga air ini bisa mencerminkan semua dari bukti dari hal yang baik atau yang buruk. Makanya juga air digunakan untuk pemberkatan. Gitu. Air juga untuk mengobati zaman dulu. Orang datang sakit, kasih aja, bacain doa, kasih minum, dia sembuh. Apakah itu mistis? Tidak. Sekarang ini sudah ilmiah, sudah bisa dibuktikan semua. Jadi begitu air itu didoakan, maka kristalnya berubah. Begitu air itu sudah masuk ke dalam tubuh, dia akan memperbaiki semua metabolisme dari sel kita, kerjanya menjadi baik. Karena airnya semua berubah. Karena punya kekuatan energi yang tadi dikatakan gerakan simpatik sel. Gitu. Ini semua pembuktian. Jadi, nah ini adalah bagian kristal sangat indah sekali. Ini adalah air jam-jam. Begitu jutaan orang banyak membacakan doa di Mekah, dan airnya, kristalnya berubah menjadi baik. Orang minum di situ, dia bisa sehat. Kenapa? Karena kristal airnya sudah berubah. Makanya sekarang yang jualan air tambah laku. Ya. Jadi air ini dikembangkan semua. Macam-macam air yang ditawarkan. Air yang mengandung O2, padahal O2 masuknya dari paru-paru. Oh, ini masuk ke dalam perut gitu. Ya. Nah, ini kristal-kristal ini ditunjukkan bahwa kalau orang yang mendengarkan musik rock ya, yang keras-keras, akhirnya selnya rusak. Dan seperti ini, hitam, pecah-pecah. Ya. Air yang dikatakan ucapin terima kasih, kristalnya jadi seperti ini. Ucapin cinta seperti ini. Dan dibuktikan 2 air yang sama. Kemudian air yang satu dikatakan dewa, ya. Yang satu setan. Itu berubah. Karena arah pikiran ini yang menciptakan itu. Dan ini suatu hal pembuktian bahwa air ini begitu sangat penting karena ada kekuatan dari suara. Nah, suara-suara apa yang kita gunakan di sini?
adalah kita menggunakan kata-kata Sansan Juliu Payau 3396815. Kenapa menggunakan Sansan Juliu Payau? Ya ini dari pengetahuan guruku, ya guru saya. Karena dia melalui latihan, dia lihat getaran suara tiga-tiga ini, Sansan, ya ternyata menggetarkan sel pada paru-parunya, gitu. Pada paru-parunya. Coba Anda pegang, ya di dada sendiri, katakan san, gitu. San. Anda pegang sendiri, mungkin. Anda sebutkan san. Ya. Ini ada terjadi getaran di paru-paru. Sehingga sel kita itu aktif. Diolahragakan sel kita. Ya. Begitu bilang ciu, dia ada di tantien. Getarannya ada di tantien, di bawah pusar. Ciu, gitu. Ciu, katakan. Dia ada di pusar. Begitu Anda bilang liu, 6 itu liu ya, 6 itu liu. Jadi liu itu ada di bawah tulang rusuk. Gitu. Tulang rusuk kita. Liu, dia bergerak. Organ-organ yang di bawah tulang rusuk semua bergerak. Dikatakan. Begitu bilang pak, pak itu ada di pusar. Ya, bergerak dia, pak gitu. Pak. Begitu Anda bilang yao ada di tenggorokan sampai ke kepala. Anda bilang ini ada di pencernaan dan limpa. Jadi inilah dengan kekuatan suara menggerakkan semua organ sel yang ada di organ-organ tertentu sehingga terjadilah keselarasan 5 organ cang dan 6 fu. Gitu. Ini cara-cara bagaimana mengendalikan dengan kekuatan suara. Dan misalkan orang disuruh baca ahung, ini menggerakkan sanciau sebenarnya. Anda bilang ada di atas, turun ke bawah, ke bawah lagi. Jadi ciao atas, tengah, dan bawah. Jadi atas bawah bergerak terus begini. Artinya olahraga, sehingga terjadilah circulation ya di dalam tubuh kita, energinya menjadi lancar. Nah ini adalah zaman dulu. Apakah ini mantra? Sebenarnya guru-guru kita itu ahli melihat. Begitu disuruh bacakan seperti ini, maka dia akan terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Termasuk Amitofo. Orang bacain Amitofo atau nyanyiin Amitofo. Nah ini semua adalah menggerakkan sanciau kita. Atas bawah bergerak. Ya. Om Mani Padme Hum juga sama. Ya. Jadi kalau Anda sebutkan Om Mani Padme Hum, itu terjadi gerakan. Makanya di Bali pun diajarin suruh terapi ketawa. Ketawa ya hahaha, hihihi, hehehe. Artinya apa? Menggerakkan ciao atas, menggerakkan ciao tengah, menggerakkan ciao bawah. Sehingga pergerakan sanciau kita terjadilah circulation energi. Karena semua yang tadinya diam, kalau Anda getarkan ada kocak-kocak gitu, maka dia akan bergerak semua. Dan pergerakan-pergerakan ini yang akhirnya terbukalah ruangan-ruangan yang baru, sehingga energinya akan lancar mengalir. Di situ. Nah, angka-angka ini diteliti di Tiongkok, di TCM. Ya. Mereka dari 1 sampai 11, dari Yao, Ol, San, Se, di sana 1 itu dibacanya Yao. Ya, karena kalau baca I itu bisa artinya macam-macam. Ya, kalau Yao dia udah pasti orang tahu itu adalah 1 gitu. Jadi dari Yao sampai Sei, kalau Sei ya tetap Sei ya. Jadi, nah inilah yang menggerakkan ternyata ada hubungan dengan organ semua. Ya. Yao adalah hubungan dengan kepala dan otak. Itu adalah jantung. Jadi pada saat kita jantungnya lagi nggak enak, kita boleh ngomong gitu. Nah, hubungannya kemana? Kita hubungan ke tantien. Kita buang energi ke tantien. Tantien artinya berapa? Ciu. Jadi kita bilang ciu. Terus aja ulang-ulang. Anda otomatis nanti berasa sakit di jantung itu lama-lama berkurang dan hilang. Nah, inilah kekuatan suara. Ya, Anda sakit kepala, Anda taruh di atas ini. Baca yao ciu. Gitu. Energi dari atas ini akan turun ke bawah, circulation. Ini seperti shortcut. Yang tadi stagnasi dengan adanya hubungan ini, tadi latihan di kekuatan tubuh, dia akan pindah. Ya, dari atas ini pindah ke bawah. Gitu. Ya, san adanya di paru-paru. Ya.
gitu, dan dada. Kemudian S itu ada di esophagus, U itu adalah perut dan limpa, Liu itu di bawah tulang rusuk, ya. Gitu. Qi itu di hati, Pa itu di pusar, Ciu itu ada di perut bawah, di tantien. Gitu. Se itu di anus, ya. Sei itu ada di kaki dan tangan. Jadi semua suara-suara ini punya kekuatan untuk menggetarkan sel-sel di bagian organ tertentu. Dan kata-kata afirmasi pun, kata-kata yang biasa diucapin berulang-ulang, ini punya kekuatan, ya, gitu. Jadi dunia jiwa cahaya luas bersinar, itu pun adalah kata-kata yang aktif, ya, lingkuang pucat. Ya, semua cahaya dalam tubuh kita bercahaya. Ya, katakan tubuh kita bercahaya. Nah, ini kekuatan dari suara. Dari suara ini ada energi. Ya, kalau nggak ada energinya, nggak mungkin kalau orang kesurupan dibacain doa langsung bisa pergi. Ya, karena ada energinya. Ya, bukan karena mantranya, karena orang ini punya energi yang kuat. Ya, sekali bacain langsung pergi. Ya, dan ini terbukti. Kemudian sekarang kita masuk ke kekuatan pikiran atau otak. Ya, sen. Ini sangat menarik nih kalau ini. Ya, kekuatan pikiran kita harus latih. Ada dua cara latihan. Ya, ini secara pengobatan ya. Ada meditasi dengan gaya terbuka. Yaitu meditasi terbuka di mana kita belajar menghayal. Jadi melihat, bayangkan Anda sedang berada di taman. Jadi kita bayangin tuh, ilustrasikan bayangan sedang ada di taman. Taman ini penuh dengan bunga-bunga. Anda bayangin bahwa, wah, penuh sekali bunga-bunga. Anda bisa tadi melihat bunga-bunga begitu banyak. Dan menimbulkan hawa harum sekali. Anda berasa mencium bau harum sekali. Ya. Di sana banyak sekali kupu-kupu berterbangan mana-mana. Jadi Anda bayangin lah munculin kupu-kupu berterbangan. Kemudian Anda bayangin, oh di situ banyak anak-anak sedang berlari-lari. Gitu. Dan lucu sekali. Jadi Anda senang, enak, bahagia sekali. Ya. Nah, inilah cara-cara meditasi dengan gaya terbuka. Berbeda dengan meditasi gaya tertutup. Meditasi gaya tertutup, Anda perhatikan tubuh sendiri, Anda perhatikan semua organ-organnya yang perjalanannya nanti energi ini kemana larinya, ada rasa apa, diperhatikan terus semua. Ya. Nah, kedua latihan ini ada perbedaannya. Kalau latihan meditasi gaya terbuka, Anda punya kemampuan clairvoyance, melihat jarak jauh, ya, melihat jarak jauh. Tapi Anda tidak bisa melihat ke dalam diri sendiri, saya sakit apa sebenarnya, gitu. Ya. Kemudian kalau meditasi tertutup, Anda tidak punya kemampuan lihat keluar, tapi Anda bisa melihat ke dalam. Saya kondisi badan lagi kenapa nih, nggak enak nih. Saya bisa perbaiki semua sehingga energi itu lancar dan menjadi baik. Nah, ini semua ada pengendaliannya, ya, otak kiri dan otak kanan di sini. Dan inilah kita harus kedua-duanya berlatih. Nah, bagaimana cara latihannya? Ya, otak kita bisa lakukan dengan pakai kekuatan suara. Sekarang banyak sekali orang mengetesnya otak kiri dan otak kanan. Kamu ini punya kemampuan otak kirinya lebih dominan atau otak kanannya lebih dominan. Gitu. Dan ilmu-ilmu pengetahuan semua di bidang marketing pun sekarang menggunakan ilmu ini. Jadi kalau saya menjadi seorang salesman, disuruh tawarin barang kepada toko atau kepada perusahaan, saya harus bisa melihat klien saya ini lebih dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Orang-orang yang otak kiri, dia selalu menginginkan semua step by step. Ya, tertata rapi. Itu orang yang otak kiri. Tapi orang yang otak kanan biasanya agak berantakan. Mejanya juga agak berantakan. Ya, dia nggak bisa rapi. Ya. Karena dia mementingkan yang lain.
Nah, orang otak kiri, kalau Anda menawarkan barang, misalkan Anda tawarkan satu produk, Anda tidak membawa brosur, dia tidak akan mau terima. Karena dia maunya semua itu jelas. Ya. Tapi kalau otak kiri, Anda datang dengan personal approach, ada, Bapak hari ini ganteng sekali pakai dasi segala macam. Dia mungkin curiga, jangan-jangan orang ini mau nipu. Nah, itu orang otak kiri. Otak kanan berbeda. Kita harus tawarin barang dengan cara personal approach. Ya. Kita harus lihat orang ini. Dia senang dipuji. Oh, Bapak hari ini ganteng sekali. Pakai baju cocok sekali, serasi sekali. Gitu. Dia senang. Nah, kalau Anda bisa memperbaiki personal approach Anda dengan dia, Anda tawarin produk apapun, dia langsung beli. Dia nggak pikir lagi. Gitu. Nah, sekarang ini ilmu-ilmu ini dipakai. Nah, Anda bisa uji otak sendiri. Apakah lebih dominan kiri atau dominan kanan? Anda bisa cari di YouTube, ya, cara uji untuk otak kiri dan otak kanan. Saya nggak bisa tampilin di sini karena terlalu waktunya nggak cukup, ya. Di situ nanti ada yang wanita menari muter-muter-muter ke kiri, ya. Kalau Anda otaknya lebih dominan kiri, dia akan melihatnya ke kiri, puternya. Tapi kalau dominan kanan, dia akan berputar ke kanan. Ya, di situ akan terlihat. Nah, dengan kekuatan ini, ya, ini bisa membantu menyelaraskan otak kiri dan otak kanan. Ya, Anda bisa baca dengan Ling Yao Qi 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 Jiu Ling Pa. Ini untuk otak kiri kita. Ya, otak kiri kita. Untuk mengaktifkan otak kanan kita, Anda bisa menggunakan kekuatan suam dengan Ling Yao Qi 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 Jiu Si Si. Gitu. Ya. Jadi Anda bisa aktifkan. Nah, saya ingin mengajak sedikit sebentar, ya. Kita coba ya, kita coba ya. Bapak Ibu tenangkan semua, relax ya. Saya akan bacakan, Anda rasakan di kepala ini ada gejala apa? Ada gremet-gremet tidak di sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Ini Anda rasakan karena ini kekuatan dan pengaktifan sel-sel otak kita. Setiap kita latihan ini, dia akan membuat simulasi sel-sel di otak. Hipnosis ini akan connect satu dengan yang lainnya. Sehingga terjadilah aliran listrik. Otak kita itu mempunyai listrik yang kuat sekali. Kalau digabung-gabung itu 23 watt. Jadi lampu itu bisa nyala. Ya. Dia punya listrik yang kuat sekali. Jadi cobalah kita uji coba ya. Jadi Bapak Ibu tolong tenangkan pikiran, saya bacakan ya. Anda rasakan ya. Oke, sudah rilekskan, tenang. Ling Yao Qi 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 Jiu Ling Pa. Ling Yao Qi 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 Jiu Ling Pa. Ling Yao Qi 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 Jiu Ling Pa. Oh, ada yang bisa merasakan sesuatu, Ibu Bapak? Mungkin sebagian orang bisa merasakan getaran di kepala, entah ada gremet-gremet atau ada seperti alir sesuatu strum, ya. Nah, ini Anda bisa rasakan bergetarnya posisi ini 908 Ciulingpa ini ada di otak kiri. Dia mengaktifkan sel di otak kiri. Ya. Kalau kita ingin menggerakkan otak kanan, ya, Bapak Ibu coba rilekskan lagi sebentar, ya, pejamkan mata, saya bacakan. Ling Yao Qi 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 Jiu Si Si. Ling Yao Qi 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 Jiu Si Si. Ling Yao Qi Qi Qi
九二四四。Oh, jadi disinilah getaran-getaran ini mungkin Anda akan rasakan, ya. Karena kita dalam posisi seperti ini, kita tidak bisa langsung, ya nggak apa-apa. Nanti terakhir baru Anda beri tanggapan. Ya, ini adalah latihan untuk membuka sel-sel otak kiri dan sel otak kanan supaya kita antara kiri dan kanan ini seimbang. Kenapa seperti ini? Ya, ini latihan-latihan yang kita latih di STAB Nalanda ya, waktu ada pelatihan. Ya, ini juga di Buddha Suci, ya ada di STAB Nalanda, kita latihan. Nah, kita mengenai otak, saya tambahkan sedikit yang penjelasan di otak. Dokter Eka tadi sudah jelasin banyak sekali. Otak kita banyak sekali setrum ya di sini. Ya. Nah, setiap sel di otak kita, neuron ini, ya, dia ada sinapsis. Ya. Sinapsis ini adalah kaki-kaki. Ya, kaki-kaki. Sebentar, saya lihat kaki-kakinya dulu. Nah, ini. Dia ada kaki-kakinya ini. Ya, seperti gurita gitu. Dan memori kita disimpan di sini semua. Ya. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan sangat tinggi sekali, bukan berarti dia lebih banyak ya sel-sel neuronnya, gitu. Tapi karena sinapsis dia itu semua bisa koneksi, ya. Koneksi satu dengan yang lain, sehingga dia dapat bisa menerima informasi yang lebih banyak. Nah, di tubuh kita, di otak kita terutama, hubungan ini belum bisa connect. Karena apa? Karena tidak cukup energi untuk di otak kita. Kan tadi sudah kita ketahui bahwa otak kita sebenarnya itu beratnya cuma 1,5 kilo. Beratnya hanya 1,5 kilo. Bandingkan dengan kulit tubuh kita. Kalau ditimbang, kulit tubuh kita dilepas semua, itu 3 kilo. Ya. Otak kita cuma 1,5 kilo. Dan terdiri dari 75% adalah air. Gitu. Dan ini, otak ini sangat luar biasa sekali. Dia banyak sekali sel-sel yang bisa, dia sinapsis ini nanti nempel, kalau udah cukup energi, dia akan saling terhubung, dan itu mendapatkan informasi yang banyak. Anda setiap kali mengenal sesuatu, dia akan menyimpan data. Mengenal sesuatu, menyimpan data. Tapi pada saat tertentu, Anda ingin memerlukan data itu, dia akan koneksi lagi. Tek, gitu. Ya. Begitu dia koneksi, kita bisa dapat informasi dari yang sudah kita simpan data itu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Ini ditulis ya. Otak itu beratnya 1,5 kilo kira-kira. Terus menggunakan glukosa itu 25% dari kebutuhan tubuh kita. 20% oksigen. Ya. Memiliki 1016 sinapsis. Maksudnya bukan 1000, 10 pangkat 16, soalnya ini sebelum di ini. 10 pangkat 16 atau 10 guardian. Ya, nolnya 16 bayangin. Pada anak-anak orang dewasa itu ada 1 sampai 5. Ya. Nah, ini diteliti di Amerika. Ya. Dia bisa menyimpan data sebanyak 1 juta gigabyte. Bayangin komputer kita aja 128 gigabyte. Misalkan. Ya. Ini 1 juta gigabyte. Sangat luar biasa sekali. Satu sinapsis, penghubung antara sel syaraf pada otak, mampu menyimpan 4,7 bits data. Dan otak manusia mempunyai 1000 triliun sinapsis. Gitu. Hasil kalkulasi otak itu 1 petabyte atau setara dengan 1 juta byte. Jadi otak kita ini sangat luar biasa. Ini dibandingkan dengan smartphone. Ya, smartphone Anda kan udah canggih sekarang ini.
Ya, misalkan 32 GB, 64 atau 128. Ya, perbandingan dengan dunia yang diproses oleh Google, data-data di dunia, itu setiap hari ada 20 petabyte. Ilmuwan memperkirakan seluruh karya tulisan umat manusia dalam awal sejarah sampai saat ini dari semua bahasa tidak dikumpulkan setara hanya 50 petabyte. Hanya 50. Kita punya begitu besar sekali. Ya. Dan kalau kita lihat berapa sih besarnya 1 petabyte, ya, setara dengan 743 juta buah floppy disk, kapasitasnya 1,44 megabyte, ya. Atau DVD dengan 4,7 gigabyte ukurannya, 223.000 buah DVD. Atau ukuran lagu berdurasi 2000 tahun. Jadi otak kita ini sangat luar biasa sekali. Cuma kita nggak pernah pakai semuanya. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan dokter pribadi kita. Dari kecil kita sudah dilatih mempergunakan otak kiri kita saja. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan TCM-nya. Otak kiri adalah sen, ya. Se ini artinya dense, mengenal, ya. Mengenal. Karena waktu kecil kita sudah dikasih tahu, oh ini barang ini A, barang ini B, ini adalah bolpen gitu. Ini adalah pensil. Sudah masuk semua ke dalam itu. Sehingga otak kiri kita dia makin kuat. Ya. Semula otak kanan kita seimbang masih. Karena dia sudah makin kuat, dia kuat sekali egonya. Contohnya lah, seseorang kalau sudah pandai, mau nggak diperintah? Tidak mau pasti. Iya kan? Nah, sama seperti ini. Kenapa sekarang ini kalau Anda disuruh duduk meditasi, sangat sulit sekali. Sangat-sangat sulit sekali. Begitu Anda duduk, wah itu, pikiran kiri kanan semua muncul. Karena sudah dikuasai oleh sesen, otak kiri. Jensen adalah mengendalikan otak kanan. Dan Jensen ini, ya, Jensen adalah mengendalikan organ. Organ tubuh kita semua dikendalikan oleh ini. Kalau Sesen adalah mengendalikan sisi bagian luar. Ya, pengetahuan, Anda melihat bentuk-bentuk tertentu. Ya. Tapi Jensen ini adalah yang mengendalikan semua organ tubuh kita. Sesen sama Jensen ini tidak bisa saling mengatur. Ya. Jensen dia punya jalur sendiri, Sesen punya jalur sendiri. Nah, karena seperti itu, maka Sesen dia terlalu kuat, sehingga Jensen kita nggak berkembang. Akhirnya apa? Timbullah stres. Ya. Jadi mengembanglah parasimpatis dan simpatis, sehingga terjadilah ketegangan otak, ya, ketakutan, akhirnya muncullah banyak penyakit, sehingga orang banyak terserang berbagai macam jenis penyakit. Nah, kalau kita latihan meditasi, kita mengembangkan Jensen kita. Ya, Jensen ini kita kembangkan. Sesennya kita redahkan, turunkan. Ya, sehingga Jensennya naik. Dengan latihan Jensen ini, maka dia akan mengendalikan organ semua, kerjanya di bawah pimpinan dia, menjadi semua normal. Makanya kalau Anda latihan meditasi 10 hari intensif, Anda perhatikan, kulit Anda semua bisa berminyak kembali. Berarti hormon-hormon semua diproduksi dengan normal kembali. Ya. Wajah Anda perhatiin lebih halus kulitnya. Ya. Semua Anda punya BAB-nya menjadi normal. Ya. Penyakit-penyakit yang tadinya muncul pegel-pegel hilang semua. Karena di bawah kendali Jensen ini. Gitu. Ya. Begitu Anda sudah tenang, maka otak kanan yang bekerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eka, banyak sekali yang muncul. Ya, zat endorfin segala untuk membantu menjadi bahagia, ya, semua di sini ada sih. Makanya kita penting semasih kita lagi kondisi tubuhnya kuat dan sehat, belajar latihan dulu.
Andai kata kalau sudah tubuh kita lemah sekali, kita sangat sulit sekali. Suruh duduk, suruh meditasi sangat susah. Bohong kalau orang bilang, wah kamu harus bisa. Belum tentu. Orang sudah kanker, kepalanya sakit sekali. Suruh boro-boro mikir. Gitu, duduk, tenangin. Sangat susah sekali. Jadi, semasa Anda lagi sehat, Anda harus latihan. Jadi Anda mengerti dulu, di sini Anda mengerti. Kalau Anda penyakit diabetes yang tidak sembuh-sembuh, coba latihan ini. Maka akan terbebas dari penyakit ini. Karena otomatis semua menjadi baik. Ya. Dari hasil latihan ini, maka memperoleh kekuatan energi, stamina tubuh, pikiran jiwa, juga memperkuat sistem stamina kekebalan tubuh kita, mencegah penyakit, menyembuhkan, menyeimbangkan diri secara fisik, emosional, ya, meningkatkan kondisi seluruh tubuh, berbagi perasaan cinta kasih, tulusan, kejujuran, karena munculnya kebijaksanaan di dalam tubuh kita, mendapat berkah, hidup lebih bahagia dan sukses ya dalam hubungan. Kemudian meningkatkan kekuatan penyembuhan diri sendiri, mengembangkan kemampuan potensial tubuh, hati, dan pikiran, menerima pesan dalam diri sendiri. Sehingga kalau Anda tubuhnya suatu saat sakit, Anda bisa bertanya sendiri ke dalam tubuh, sedang apa nih prosesnya. Anda bisa dapat informasi, oh saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, Anda stop, maka sembuh sendiri. Ya, membersihkan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, karena kita munculnya kebijaksanaan, kita tidak lagi menambah perbuatan yang salah dalam hidup kita. Mendapat inspirasi peningkatan kecerdasan, kebijaksanaan dalam hati, pikiran, serta batin kita. Dapat memahami hukum-hukum alam semesta dan makhluk hidup, ya, rahasia kehidupan ini. Inilah dari hasil latihan. Nah, kalau kita nggak pernah latihan, otak kita akan terjadi pengenciutan yang disebut Alzheimer. Ya, akhirnya kita menjadi pelupa, ya, baru taruh barang sebentar udah lupa. Ini adalah terjadi penciutan di otak kita, ya, seperti ini. Ya, Alzheimer, kalau tadi semula masih besar, ini ada renggang-renggang, udah mulai mengecil. Ya. Yang keempat adalah kekuatan jiwa dan batin. Kenapa kita mesti masuk ke sini juga? Anda pernah mengucapkan terima kasih kepada jantung Anda? Tahu nggak jantung Anda kerjanya berapa banyak? Jantung kita memompa darah, kalau dihitung, ya, satu hari itu memompa kira-kira 8.000 liter darah, atau setara dengan satu tangki bensin Pertamina. Ya. Satu tangki bensin loh. Satu hari dia memompa darah. Jantung kita bekerja 78 kali sampai 90 kali. Ya. Dia memompa darah terus. Ya, 1 menit. 1 jam 60 menit. 1 hari 24 jam. Dikaliin aja semua. Darah kita ada 5 liter, kaliin semua. Berapa dia pompa? Kira-kira 8.000 liter kalau dihitung itu. Dia nggak pernah istirahat. Kalau Anda usianya sudah 60 tahun, ya, 60 tahun kaliin aja. Pernahkah Anda mengucapkan terima kasih sama dia tanpa istirahat? Bekerja seperti ini. Dan Anda masih tambah lagi makanan-makanan yang enak. Yang manis-manis, yang asin, sehingga darahnya kental. Begitu darahnya kental, dia tambah berat lagi kerjanya. Ya, Anda nggak tidur, tambah juga kental darahnya. Ya, pola hidup Anda kacau balau, tambah parah. Nah, disinilah kita harus sering berkomunikasi dengan organ kita. Nah, di sini kita mulai berkomunikasi, duduk dengan tenang, kita sentuh bagian organ kita, dan kita ucapkan terima kasih. Dan minta maaf kepada jantung sendiri, kepada paru-paru sendiri. Misalkan Anda merusaknya dengan pola hidup yang tidak baik, ya, polusi yang tinggi, sehingga paru-paru Anda jadi sakit, ya, menderita. Anda katakan, mohon maaf, paru-paru, selama ini saya telah bersalah. Ya. Mulai hari ini saya memperbaiki diri saya dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang telah diberkati menjaga saya selama hidup ini. Inilah sering harus kita komunikasikan dan katakan kepada dia, saya sangat sayang kamu dan kamu sehat, sehat, sehat.
Ya, katakan hao itu artinya baik, hen hao sangat baik, fei chang hao luar biasa baik. Ya. Dan ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anda berdoa sesuai agama masing-masing. Lakukan setiap hari, maka tubuh kita terjadi perubahan. Karena kembali lagi, tadi suara kan juga mempengaruhi. Jadi keempat kekuatan ini harus kita gunakan. Baru kita bisa sehat. Ya, afirmasi juga Anda bisa lakukan. Qing Chu Dan, Su Tung He Tao, Neng Liang Pang Chia, Kung Chuan Chang Tung. Jadi afirmasi ini dikatakan oleh Guru Kuo. Ini bukan afirmasi sembarangan. Ya, afirmasi ini beliau menemukan melalui meditasi dan ini sangat bermanfaat untuk kelancaran tubuh kita. Kalau Anda ucapin berulang-ulang, ya, ini akan menggerakkan sirkulasi energi kita menjadi lancar dan kita menjadi sehat. Ya, Anda boleh minta kopinya ini boleh ya untuk membantu supaya bisa Anda ulang-ulang atau nanti di YouTube di sharing ya bisa ini Anda bisa lakukan. Nah, kalau Anda sudah tidak mampu lagi untuk melakukan ini, mungkin bisa perlu bantuan terapi-terapi ya. Ada terapi macam-macam ya, ada terapi api, ada terapi yang pakai dorong kaki. Dan saya rekomen ada 2 buku kepada Anda. Cuman yang power healing ini sekarang ini agak susah carinya. Dulu di Gramedia ada ya. Yang satu buku itu ada di saya yang power healing, Anda cari sendiri ya. Gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Ada kata-kata kebajikan yang dikenang Lao Tzu. Ini sangat bagus, saya senang aja baca ini. Kebaikan dalam kata-kata menciptakan keyakinan. Kebaikan dalam berpikir menciptakan kebesaran hati. Kebaikan dalam tindakan menciptakan cinta. Keramataman dalam perkataan menciptakan keyakinan. Keramataman dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Keramataman dalam memberi menciptakan kasih. Orang hebat mampu mengendalikan orang lain. Tapi lebih hebat lagi kalau dia mampu mengendalikan diri sendiri. Kira-kira seperti itu, saya ucapkan terima kasih pengantar ini. Saya kembalikan kepada hostnya, kepada MC. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.